tahun sekarang ini kan burden sharing-nya itu ada 695,5 triliun ya. Kemudian itu dibagi menjadi ada untuk yang public good sekitar 203 triliun yang bunganya itu 0. Kemudian ada yang untuk UMKM itu bunganya itu 1% di bawah 7 days reverse repo BI. Kemudian ada yang komersial yang untuk perusahaan ya. Nah, untuk di tahun 2021 ini diperkirakan tentunya besarnya itu akan menurun ya. Itu diperkirakan sebesar 356,5 triliun dan juga saya kira akan lebih pada skema burden sharing yang nomor 2 dan nomor 3 gitu ya. Artinya yang dengan bunga 0% itu mungkin tidak ada lagi gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Sebenarnya efektif skema burden sharing ini, saya kira kalau dilihat dari efektivitas nya itu kan lebih banyak ditentukan oleh otoritas fiskal ya di pemerintah lewat berbagai program pemulihan ekonomi nasional ini. Jadi BI ini kan sifatnya itu menyediakan likuiditas kepada pemerintah. Gitu. Jadi efektifnya itu saya kira dilihat dari serapan daripada program pemulihan ekonomi nasional ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari situ, kita bisa katakan bahwa sebagaimana juga dilaporkan oleh pemerintah dan Presiden berkali-kali bahwa daya serap daripada berbagai KL atau pemerintah secara keseluruhan dalam pemulihan ekonomi nasional ini, program pemulihan ekonomi nasional ini masih relatif rendah, kecuali untuk program yang sifatnya itu bantuan dan perlindungan sosial. Sementara yang lain saya kira daya serapnya itu masih rendah. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa kalau ini ya berlangsung sampai akhir September ini seperti ini, saya kira itu tidak bisa mengungkit ya pertumbuhan ekonomi nasional menjadi positif, sehingga kita mungkin pada triwulan ketiga ini itu diperkirakan akan negatif kembali, sehingga kita masuk kategori sebagai ekonominya itu masuk resesi seperti itu. Pak, tadi Anda katakan bahwa di tahun depan nantinya tidak akan ada skema 0%, Pak. Seperti dengan yang terjadi saat ini, BI salah satunya adalah bisa masuk dengan skema 0% membeli SBN dari pemerintah. Anda melihat apa sebenarnya yang menjadi alasan ketika tidak ada skema 0% lagi ke depannya? Ya, karena saya kira skema 0% ini kan akan membuat persoalan di masa yang akan datang. Ya, seperti ketika terjadi kasus BLBI dulu itu, ya kan. Nah, kalau misalnya dengan bunga 0% itu akhirnya kemudian kan SUN itu tidak bisa diperjualbelikan lagi di masa yang akan datang. Nah, itu akan kemudian menyebabkan kesulitan BI untuk menjualnya dan menggunakannya sebagai instrumen kebijakan mereka. Dan kemudian juga akan memberikan beban saya kira bagi neraca BI di masa yang akan datang.